Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Semua. Oke. Sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa tadi yang masuk pertama kali? Siapa? Rehan dipimpin berdoa, Mas Rehan. Teman-teman, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Mas Rehan. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Semua berdiri. Temponya ada 4. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Pancasila itu adalah dasar negara. Sebagai warga Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Kemarin kita telah belajar tentang gambar cerita ya. Kemarin kita menjelaskan apa itu gambar cerita. Coba masih ada ingat apa itu gambar cerita? Saya. Ya, apa gambar cerita itu? Gambar cerita adalah gambar yang dibuat untuk menjelaskan sebuah cerita. Ya, gambar yang dibuat untuk menjelaskan cerita. Biar ceritanya itu lebih menarik, maka dibuat gambar. Sudah kamu perhatikan itu di buku kamu di halaman 123. Di situ ada sebuah gambar cerita. Akan diamati. Ya, itu Udin pandai membuat cerita, makanya gambarnya adalah seseorang yang sedang menggambar sebuah cerita. Tuh. Gambar cerita yang dibuat oleh Udin. Sebelum membuat gambar cerita, ada langkah-langkahnya. Siapa yang masih ingat langkah-langkahnya? Gambar cerita. Siapa yang masih ingat? Ayo coba jari. Ya, apa? Menentukan cerita yang digambar. Siapa lagi? Apa lagi? Ya, siapa lagi? Ya, mempelajari cerita. Ada lagi? Ya, Mempelajari karakter. mempelajari karakter yang akan dibuat. Siapa lagi? Masih ada lagi nggak? Hah? Mempelajari karakter ya. Mempelajari alur cerita. Mempelajari alur cerita. Ya, itu yang perlu kita pelajari. Nah, dari ini kita akan membuat sebuah gambar cerita. Seperti yang dilaksanakan oleh Udin. Udin akan menggambar cerita tentang apa? Tentang si pitung. Sebelum Udin menggambar cerita tentang si pitung, maka si Udin harus tahu siapa si pitung itu. Siapa si pitung itu? Pendekar dari mana? Dari Betawi. Pendekar dari Betawi. Yaitu orangnya bagaimana? Orangnya pintar silat ya toh. Pintar mengaji ya. Terus apa lagi? Suka membela diri dan membela kebenaran. Nah, di situ si Udin akan membuat gambar cerita tentang si Pitung. Nah, si Pitung seperti apa orangnya? Si Pitung itu rajin mengaji dan pintar silat.
gambarnya seperti apa kalau orangnya suka mengaji dan pintar silat itu? Tentunya gerakannya akan seperti orang silat. Ya. Kegiatan silat itu ya ditemukan pintar silat. Nah, kalau pintar silat itu berarti kan akan bergerak tubuhnya akan selalu bergerak karena akan mengeluarkan jurus dan sebagainya ya. Maka itu pasti akan mengeluarkan minyak dan membakar lemak. Dan itu kita akan bisa menjaga kesehatan. Kamu amati di bukumu halaman 124. Apa manfaatnya menjaga atau berlatih bela diri? Tuh silakan dibaca halaman 124, dibaca ya, diamati. Setiap kelompok semua mengamati ya. Satu semua. Ya, diamati, dibaca. Nah, diamati. Nah, diamati nanti silakan disampaikan setiap kelompok apa manfaatnya bela diri itu. Dan kelompok nanti harus tahu setelah dipelajari apa manfaatnya bela diri. Ya ditulis, silakan ditulis dulu manfaatnya apa saja. Bela diri itu apa? Manfaatnya bagi tubuh. Sudah selesai? Sudah. Coba dibacakan kelompok salah satu kelompok. Coba siapa ini? Apa manfaatnya bela diri itu? Coba. Ya, coba. Untuk mengurangi resiko timbulnya penyakit. Ya, untuk mengurangi resiko timbulnya Penyakit. Ada lagi. Ya, silakan. Ya. Terbentuk koordinasi otot-otot tubuh. Ya, terbentuk koordinasi otot-otot tubuh. Jadi otot-otot kita tuh akan berkoordinasi, akan bergerak sehingga ketika semua bergerak tubuh kita, maka peredaran darah kita akan lancar. Ketika peredaran darah kita lancar, maka kegiatan di dalam tubuh kita itu akan sehat, akan berjalan dengan lancar juga. Jadi tidak ada gangguan yang lain, kita akan tetap terasa sehat. Nah, kalau kita terganggu dalam hal peredaran darah, maka kita akan sulit untuk bernapas karena darah itu akan terpompa ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke dalam jantung, kemudian dipompa lagi. Nah, kalau jalan-jalan menuju ke seluruh tubuh itu atau alat-alat yang untuk menyebarkan darah itu ke seluruh tubuh itu terganggu, maka akan ada rasa sakit di dalam tubuh kita. Karena apa? Karena peredaran darahnya tidak lancar. Nah, peredaran darah tidak lancar disebabkan oleh apa? Oleh berbagai macam, ada lemak ya, yang menyumbat peredaran darah. Coba salah satu ke sini, maju salah satu ke depan. Siapa maju ke sini? Ya, dia ke sini. Coba. Saya punya alat seperti ini ya. Ini ibaratnya adalah peredaran darah kita. Yang satu ini coba dipencet, Mas.
Susah nggak dipencet? Susah. Kenapa susah? Karena di sini tersumbat. Ya, coba yang satu ini dipencet pelan-pelan. Ya, mudah nggak? Mudah. Karena apa? Karena tidak tersumbat. Jadi ini kita ibaratkan adalah darah kita di dalam jantung, ya, di dalam jantung ya, terpompa ya, ketika dipompa nanti darahnya akan naik dan sebagainya. Nah ini mudah, kenapa? Karena tidak ada yang menyumbat. Ya, kalau ini sulit Pak, ini sulit dipencet, ini agak sulit. Nah, karena apa? Ini tidak bisa keluar karena tersumbat. Ibaratnya seperti itu. Dan silakan kembali. Ibaratnya seperti itu. Jadi peredaran darah kita itu akan susah untuk mengedarkan darah ketika tersumbat. Ketika apa sudah tersumbat, maka ada bagian-bagian tubuh yang tidak sehat, akan terasa sakit dan sebagainya, mudah lelah dan sebagainya. Itu karena peredaran darah kita tidak normal. Oke. Nah, ada beberapa gangguan peredaran darah. Coba kita lihat, bawahnya lagi kita amati, baca lagi. Manusia 25. Nah, paparan jantung dan sebagainya. Dan gangguan peredaran darah yang bisa kita lihat di situ. Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah selesai. Di situ ada gangguan-gangguan peredaran darah. Ada apa saja tadi? Ada anemia, ya, kemudian ada tekanan darah rendah, kemudian ada lagi tekanan darah tinggi, apalagi kanker darah dan jantung koroner. Silakan coba kamu diskusikan lagi, apa penyebab dari macam-macam peredaran darah atau gangguan peredaran darah itu. Coba diskusikan lagi, silakan diskusikan lagi. Kenapa yang menyebabkan adanya gangguan peredaran darah seperti anemia, tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi, kanker darah dan jantung koroner. Silakan. Akan didiskusikan. Gimana, sudah ketemu? Oke, Mbak, dari kelompoknya Albabia, silakan kita buat diagram alurnya, silakan di papan tulis, silakan diambil, silakan ambil dan tempelkan diagram alurnya. Itu tadi apa yang dicari? Tepuk tangan untuk yang lain, kelompoknya
Ya, dan belum. Oke, yang lain. Bapak yang lain silakan maju. Selesai dulu coba. Ya, Babi silakan. Oke. Dan benar ya, yang lain. Kelompok yang lain, ya kelompok yang lain PPH siapa yang maju? Ya, Randy, ya Randy maju. Ya, Randy maju. Jamia sama Jamia. Oke, kelompok yang satunya ini belum. Hamida belum. Nah, salah satu maju dibaca. Ayo, siapa? Siapa yang maju? Nikmah, ya Nikmah dibaca. Maju dibaca. Anemia disebabkan apa? Anemia disebabkan rendahnya kadar Hemoglobin dalam darah. tekanan darah rendah disebabkan penurunan tekanan darah. Iya. Dalam darah tinggi disebabkan naiknya tekanan darah. Iya. Tekanan darah disebabkan masuk dalam tubuh yang memperbanyak diri tanpa terkendali. Iya. Jantung keluar darah disebabkan oleh penumpukan lemak darah, kolesterol pada arteri pulmoner. Iya, terima kasih. Itulah gangguan-gangguan peredaran pada manusia. Ketika itu terjadi maka manusia itu akan merasa kesakitan. Kembali ke tadi si pitung itu tadi suka bela diri ya. Si pitung tadi dari mana? Tali. Betawi. Orang Betawi itu biasanya pandai dalam bersila, juga pandai dalam berpantun. Orang Betawi itu kalau mau nikahan itu juga ada namanya pantun, saling berbalas pantun ya. Nah, saat ini kita juga akan belajar tentang pantun. Pantun itu ada pengertian pantunnya itu ya. Ketentuan pantun itu ada 4 baris ya. 4 baris, yang 2 baris itu apa namanya? Yang baris depan sampiran. Baris yang kedua, yang ketiga dan keempat, yang 2 baris yang selanjutnya adalah tentang isi. Ya, isi pantun. Jadi pantun itu ada 4 baris. Yang baris pertama dan kedua dengan lampiran sampiran. Yang baris kedua selanjutnya 3, 4 itu adalah isi, dan bersaja AB. Sekarang tugasnya adalah membuat pantun. Silakan kamu buat pantun di dalam kertas yang sudah saya berikan tadi, kertas buah namanya. Silakan. Kasih lem ya, coba di belakang kasih lem ya. Jadi
membaca dengan sebaik-baiknya. Nanti akan kita tempel. Jelas sudah semua? Perwakilan dari kelompoknya Labibah, ayo. Satu masih satu di bawah kantanya. Maju. Dan dibaca di depan. Keras ya. Dari Semarang ke Balikpapan. Naik kereta melalui Jepang. Dari sekarang buat persiapan. Dari indah di masa depan. Dari kelompok lain silakan yang satu. Ya Naila maju. Baca dulu, saya baca. Mengucapkan janji-janji. Makan tercatat dan biji-bijian. Banyak belajar, banyak latihan. Supaya lulus di ujian. Dibaca Bi. Awan hitam menutupi fajar. Bulan bintang terletak sejajar. Ayo kawan kita belajar. Agar cita-cita mudah dikejar. Ya. Apa yang lain? Ayo. Ya, punya 5 ya 5. Ramai hari pendidikan. Cakep. Hari batik biasa Kirantara. Iya, Jika orang tidak berpendidikan. Hidup akan susah. Ya, kelompok satu lagi. Ya, semuanya dibuka ya. Bukunya juga kita tampilkan semua. Bukunya dibuka semua. Tugu Muda di Semarang. Dari jauh terlebih jelas. Rajinlah belajar sejak sekarang. Biar tidak tinggal di kelas. Ayo silakan ditempelkan semua. Ditempelkan. Ditempelkan semua, ditempelkan. Ditempelkan di pohon. Pantun. Terima kasih untuk hari ini kita telah belajar tentang apa saja tadi? Yang pertama tadi belajar apa tentang apa? Kemudian tentang apa lagi? Hitung. Kemudian apa lagi? Tentang gangguan kemudian apa lagi? Tentang bagaimana kegiatan belajar mandiri menyenangkan tidak? Kita pulang biar kita semangat. Kita tepuk tunggal. Tepuk 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari. Terima kasih kegiatan hari ini kita sudah belajar banyak tentang cerita, darah, kemudian juga pantun. Nah, silakan nanti di rumah
pelajari tentang pantun, kemudian gambar cerita di rumah, dipelajari kembali ya, membuat pantun lagi sebanyak-banyaknya ya, membuat pantun tentang pantun jenaka atau pantun yang bentuk silakan membuat 2 pantun jenaka atau pantun yang lucu. Besok akan kita kumpulkan dan kita baca di depan kelas. Terima kasih. Sebelumnya ada pertanyaan? Ya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan berkemas-kemas. Peralatannya semua dimasukkan. Jangan sampai ada sampah di kelas. Semuanya dimasukkan. Kita berdoa. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.